Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asus Satria Pratama dengan standuk NIM E1S1240073, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah struktur data. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan atau membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP menggunakan Python. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, materi ini sangat penting karena AOP itu digunakan hampir di semua pengembangan software modern. Nah, kita akan belajar mulai dari konsep dasar seperti class dan object, interhead, abstract class, sampai shallow and deep copy. Oke, baik, kita akan mulai saja lah. Kita lanjut ke yang akan dibahas pertama, yaitu ada topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama yaitu introduce to OOP, untuk pengenalan lebih dalam tentang OOP lah istilahnya. Kemudian ada kelas dan objek. Kemudian ada yang namanya operator overloading. Kemudian ada iterator untuk kelas. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Kemudian ada abstract class. Kemudian ada namespace dan shallow versus deep copying. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk yang pertama tadi yaitu pengenalan dari OOP. Nah, apa itu OOP atau Object Oriented Programming? Nah, di sini tuh kalau sepengetahuan saya, OOP itu adalah pendekatan untuk memodelkan objek di dunia nyata, seperti mobil, rumah, mahasiswa, guru, perusahaan, dan karyawan ke dalam bentuk perangkat lunak. Nah, dengan kata lain, OOP itu memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar objek tersebut. Oke, mengapa OOP dibutuhkan atau why OOP is needed? Nah, di sini tuh OOP itu bertujuan untuk memberikan beberapa kualitas berikut pada program. Yang pertama ada robustness atau ketahanan terhadap kegagalan. Nah, program lebih stabil dan tidak mudah rusak lah istilahnya. Kemudian ada adaptability atau mudah dikembangkan. Nah, kode program yang besar itu dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan baru. Kemudian ada reusability atau dapat digunakan kembali. Nah, kode yang sama itu dapat digunakan kembali di banyak aplikasi dengan sedikit perubahan. Sesuai dengan ini, saya hanya mengartikan saja lah. Kemudian bagaimana OOP itu mencapai tujuan tersebut? Nah, yang pertama itu ada encapsulation. Nah, dia itu menggabungkan data dan metode menjadi satu serta membatasi akses dari luar. Kemudian ada modularity. Nah, modularity itu komponen perangkat lunak yang dibagi menjadi unit-unit fungsional yang berbeda. Kemudian ada yang terakhir ada abstraction, atau dia itu menyediakan antarmuka sederhana sambil istilahnya menyembunyikan detail implementasi sehingga kode lebih mudah dipahami dan dapat digunakan. Oke, kita next lagi ke halaman keempat, yaitu ada yang namanya software development atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada desain atau bisa dibilang perancangan ya. Kemudian juga ada implementation atau implementasi. Kemudian ada testing dan debugging. Oke, dalam testing dan debugging itu terbagi lagi. Yang pertama itu menjadi top down. Yang pertama itu menjadi top down atau menggunakan stubbing. Kemudian ada bottom up, itu menggunakan unit testing. Kemudian ada debugger untuk breakpoint dan print statement. Nah,
Kode yang berada dalam kondisional tertentu akan dijalankan ketika Python dijalankan langsung pada modul tersebut, tetapi tidak dijalankan ketika modul diimport ke proyek lain. Nah, di sini contohnya ada if name sama dengan main. Ini untuk tes apakah bagaimana ya istilahnya? Apakah dia ini variabel yang name ini sama dengan main? Kalau bisa dibilang itu seperti kita tidak akan coba karena di sini itu dia tidak outputnya itu tidak akan muncul apa-apa. Makanya kita tidak akan mencobanya di sini karena outputnya itu ya nothing ya, tidak muncul apa-apa. Ini hanya untuk testing. If name sama dengan main, ini hanya untuk pengkondisi, tapi tidak ada kondisi untuk mengeluarkan output. Oke, kita lanjut ke class definition. Untuk class definition di sini atau definisi kelas ya bisa dibilang itu yang pertama, kelas merupakan sarana utama untuk melakukan abstraksi dalam OOP. Nah, sebuah kelas itu terdiri dari yang pertama ada method atau member function atau fungsi yang dimiliki oleh kelas. Yang kedua itu ada atribut, data anggota, file atau variable instance. Kemudian itu sebuah kelas sebaiknya menyediakan apa? Yaitu encapsulation atau data bersifat non-public. Kemudian ada error checking dan kode untuk pengujian metode kelasnya. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman 6 yaitu ada kelas dan objek. Nah, di sini di kelas dan objek yaitu kelas itu adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Nah, kelas itu menggabungkan data dan metode. Kemudian init. Nah, init itu adalah konstruktor yang dipanggil saat objek dibuat. Kemudian ada akses kontrolnya di Python. Python itu tidak mendukung akses kontrol formal, tetapi perlindungan data dilakukan berdasarkan konvensi. Kemudian ada protect member, maksudnya protect member itu apa? Dia itu diawali dengan 1 underscore, garis bawah itu. Nah, kemudian ada private member diawali dengan 2 underscore, 2 kali private, 2 kali garis bawahnya guys, atau underscore bisa dibilang. Oke, kita apakah kita akan tes dia di sini? Bisa sih sebenarnya kalau mau tes. Oke, kita akan tes lah. Contohnya seperti codingan-codingan yang ini lah ya. Kita akan tes dia. Pertama itu kita akan buka untuk aplikasinya yaitu Visual Studio Code atau VS Code ya. Nah, di sini kita bikin folder baru saja lah untuk Python ini. Kita bikin saya dulu folder namanya latihan OOP aja lah ya, latihan OOP. Nah, kita tinggal buka folder di download latihan OOP, save folder. Oke, kita mulainya dari sini lah. Kita bikin dulu nama filenya yaitu class object.py. Kenapa py? Karena dia Python. Karena kita menggunakan yang namanya Visual Studio Code ya. Oke, yang pertama itu kita tes untuk contoh kelas dan objeknya ya. Yang pertama itu kita buat kelas. Yang pertama mahasiswa di sini. Oke. Kemudian kita definisikan untuk yang ini tadi ya.
kita pakai untuk yang privat. Self, nama, dan nim lah. Oke, di sini jangan lupa. Kemudian di sini langsung saja kita deklarasikan self itu untuk dirinya sendiri ya. Self nama sama dengan nama, kemudian self name sama dengan name. Oke. Kemudian di sini kita akan menampilkan nama dan name-nya lah, kalau bisa dibilang. Oke, kemudian kita tampilkan data dalam kurung self. Oke. Nah, di sini print. Nah, ini dia fungsinya print di sini untuk menampilkan outputannya lah, karena yang tadi itu tidak menggunakan kata print, jadi tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi ketika kita running tadi itu dia itu hanya melakukan permisalan, bukan untuk mengeluarkan outputan. Oke. Print ya nama lah ya, nama dua. Nah, di sini koma self nama. Nah, begini. Kemudian kita print lagi untuk yang name-nya. Print name ya, self name. Kemudian di sini kita akan mendeklarasikan kelas mahasiswa ini sebagai apa. Nah, jadi kita pakai MHS aja. MHS sama dengan mahasiswa dalam kurung Andi, sama NIM-nya itu misal 22. Ini aja. Nah, di sini kita akan menampilkan tampilkan data. Jangan lupa tanda kurung. Pakai huruf kecil ya, karena tadi kita anunya pakai huruf kecil. MHS-nya juga. Nah, ini. Ini kenapa? Oh, ini ya huruf kecil harusnya. Oke. Kita tes running di sini. Nah, outputannya kan seperti ini. Namanya Andi dan NIM-nya 2222. Untuk kelas dan objek. Ini sebagai kelas dan ini sebagai objeknya. Oke. Kemudian kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang operator overloading di halaman 7 lah ya. Oke. Kita akan melihat dulu definisinya tentang operator overloading di sini. Nah, apa sih itu operator overloading? Dia itu adalah proses mendefinisikan ulang perilaku operator standar untuk objek buatan pengguna. Contoh, seperti yang terlihat bahwa operator plus itu dapat memiliki fungsi berbeda tergantung operan. Misal di sini A sama dengan student 1, B sama dengan student 2. Tim itu sama dengan A plus B. Gitu. Oke, kita akan tes aja lah ya untuk anunya. Untuk codingannya lah ya di sini lebih paham kayaknya. Oke. Dulu. Nah. Kita akan melakukan sebuah vektor lah. Misal untuk operator rolling. Kelas vektor. Kemudian def init
self, kita pakai variabel x aja. Nah, self x sama dengan x. Kemudian kita untuk add-nya def add self other atau yang lainnya. Return vector self x plus other x. Kemudian def tampil self print hasil x. Oke. Ini untuk V1 itu sama dengan vektor 10 dan sorry ada notifikasi WA. V2 itu sama dengan vektor 5 misal. Hasil itu sama dengan V1 tambah V2. Kemudian hasil tampil. Oke. Nah, di sinilah hasilnya yaitu sama dengan 15. Sama lah, kita melakukan sebuah pertambahan di sini. Dengan yang pertama itu kita mendefinisikan dirinya sendiri, kemudian mendefinisikan yang lain, dan kemudian menampilkan hasil, di mana objeknya yaitu vektor 1 ya 10, vektor 2 ya 5, ya hasilnya itu V1 tambah V2, hasilnya ya 15. Oke, kita lanjut lagi pada yang masih lanjut overloading ya. Oke. Yang ini dia pakai metode khusus. Nah, di sini perilaku operator itu standar di Python itu dapat diubah menggunakan sebuah metode khusus. Nah, di sini untuk contohnya itu yang pertama yaitu operator plus operator itu dia di overload menggunakan metode add. Nah, seperti yang contohnya yang ada pada ini, dia pakai add ya guys ya. Kemudian ada non operator overload. Di sini pakai strFo itu menggunakan metode str. Kemudian boolfo itu menggunakan metodenya pakai bool. Itu sih. Kemudian itu jika special method itu tidak dibuat, maka operasi tersebut akan menghasilkan error. Contoh A plus B akan error jika add tidak didefinisikan. Oke, di sini itu merupakan sintaksnya untuk special method formnya, yang dimana A plus B itu ya A add B, kemudian A min B itu A sub B, A kali B itu A mul B,
upper B itu A true div B, A per B itu A floor div B, kemudian dan masih banyak lagi lah. ANB, A or B, AXOR B, A imul B, ANEK B, dan masih banyak. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya, yaitu implementasi metode. Di sini tuh beberapa operator itu memiliki definisi default di Python. Nah, contoh semua objek selain non itu dianggap true. Jika kalian dibuat, maka Volvo itu akan bernilai true jika panjangnya itu tidak nol. Nah, untuk di sini ada contoh penggunaan overloading pada vector class. Ya, yang seperti yang tadi lah. Tapi di sini kita tidak akan mengcoding, kita hanya akan melihatnya saja. Nah, di sini yaitu A sama dengan vektor 5, B sama dengan vektor 5, C sama dengan vektor 5, D sama dengan vektor 5. A dimension len A, print B dimension len B. Di sini itu tidak terlalu kentara ya. Ya kembali. Sabar guys. Nah, total sama dengan 0 for entry in C, total plus sama dengan entry if bold D, print the vector has no zero length, else print the vector has zero length. Nah, di sini tuh untuk A dimensionnya adalah 5, B dimensionnya 5, untuk C itu 00320. Jadi the vector has zero length karena merupakan ada 0 pada vektornya. Oke. Kemudian kita masuk pada yang ke-10, yaitu ada sabar ya. Ini kayaknya agak ngelag. Oke, yang ke-10 ada iterator. Iterator from a class, atau contoh iterator pada kelas ya lah ya. Di sini itu iterator itu menyediakan metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen berikutnya. Nah, jika elemen habis maka akan menghasilkan exception stop iteration. Nah, cara membuat iterator itu yang pertama ada menggunakan generator sintaks, yaitu next and iter, kemudian menggunakan len dan gitem untuk yang berbeda kelas lah ya. Oke, kita langsung masuk saja pada contohnya supaya kalian bisa mengerti. Oke, di sini itu kita hapus lagi, kemudian kita tugas lagi. Sini misalnya kita buat yang namanya kelas hitung, kemudian definisinya pakai init, kemudian self, dan untuk max-nya. Kemudian kita deklarasi lagi untuk self max sama dengan max, dan untuk self nilai sama dengan 1. Kemudian ini untuk iteratornya, def iter self
return self. Nah, kemudian untuk def next self juga itu if self nilai kurang dari sama dengan self max. Kita buat permisalan di sini, maka max maka x itu sama dengan self nilai dan self nilai itu akan plus sama dengan 1. Kemudian kita akan mereturn x nya. Kemudian ada else itu price nya. Atau kita akan melakukan yang namanya stop iteration. Nah, kemudian kita akan pakai yang namanya for angka in hitung kurang 5. Kita akan memprint angka 5, angka angka 5. Oke, coba kita tes. Oke, ternyata error ya. So di sini akan di sini sebenarnya dia akan bertambah terus sampai angkanya 5. Ketika sudah 5 dia akan stop di situ. Karena situ dibilang else try stop iteration untuk iterasi dari 1 sampai 5. Gitu. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya, yaitu ada creating class untuk membuat kelas pakai len dan getem function. Di sini itu Python memungkinkan penggunaan for loop pada range. Contoh untuk membuat iteration class menggunakan let dan getem. Nah, di sini tuh kita lihat saja contohnya ya, karena sudah ada contohnya di sini. Pakai len dan get item. Ini di sini len dan get item. Di sini untuk mereturn self length dan get item di sini untuk entry pada indeks K jika dia negatif. Jadi inilah, jadi dia menggunakan permisalan lagi di sini. If K kurang dari 0, K plus sama dengan len self. If not 0, ya K kurang dari self length, dan return self start plus K kali self state.
Oke, kita lanjut lagi pada inheritance namanya. Atau yang bisa dibilang sebagai pewarisan. Nah, di sini kalau untuk pewarisan sendiri, dia itu digunakan untuk menyusun komponen perangkat lunak secara hierarkis. Nah, abstrak bergerak dari spesifik ke umum. Nah, intervensi itu memungkinkan kelas baru atau child atau subclass dibuat berdasarkan kelas lama atau parent atau superclass. Nah, kemampuan dari child class itu yang pertama ada override, di mana override itu dia mengubah perilaku metode yang sudah ada. Kemudian ada extend, dia itu untuk menambahkan yang namanya sebuah metode baru. Dan ya itulah. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dengan cara kita ya mau coding lagi. Nah, di sini tuh kita pakai sekarang kita mau permisalan hewan. Hewan, kemudian def suara self ya, print hewan bersuara kemudian itu untuk kelas hewan ya, dan kita di sini pakai 2 kelas guys. Itu yang kedua itu ada kelas kucing kurung hewan. Nah, def suara kurung self print male. Di sini untuk K sama dengan kucing, K titik suara. Nah, gitu. Oke, sabar ya. Kita akan Ctrl S. Jangan. Oke, di sini dia tidak mau karena saya belum pakai tanda kurung, sorry. Nah, jadi ya kalau kita bilang kucing berarti dia akan mengeong. Tapi kita menggunakan 2 kelas berbeda, yaitu ada hewannya dan kucing. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi tentang contoh dari Python hierarchy of exception types, di mana kalau untuk yang slide 13 ini dia adalah contoh hierarkinya ya lah ya. Jadi yang paling atas ada jadi ini ada yang pertama ada index error, kemudian key error, kemudian zero division error. Zero division error ini bercabang menjadi arithmetic error. Kemudian key error dan index error itu bercabang menjadi lookup error. Kemudian ada 3 lagi yang namanya juga sebagai value error. Nah, ketiga ini bercabang menjadi exception. Kemudian ada system exit dan keyboard interrupt. Yang paling bawahnya atau bisa dibilang di sini paling atas yaitu base exception. Seperti itu. Oke, kita masuk ke halaman 14 yaitu ada credit card class. Di sini tuh kalau kita mengartikan dulu untuk penjelasannya di bawah, yaitu dia membuat akun baru pelanggan. Misalnya untuk fungsinya dari credit card class itu yang pertama itu membuat akun baru pelanggan, kemudian mengambil data pelanggan,
menambah transaksi pengeluaran, melakukan pembayaran, kemudian ada membatasi pengeluaran sesuai limit kartu. Kalau kita lihat dari contoh di sini, yang pertama itu dia pasti buat yang namanya kelas credit card, kemudian untuk self, customer, bank, account, dan limit. Oke. Kemudian ada dev get customer, return self customer, dev get bank, return self bank. Ya, untuk mendefinisikan dulu masing-masing lah ya. Kemudian dev charge. Nah, untuk if price plus self balance lebih besar dari self limit, maka return false, else self balance plus sama dengan price. Maksudnya jika tidak kondisi ini ya maka akan return true. Oke, kemudian memanggil lagi untuk mendefinisikan make payment. Nah, di sini self balance means sama dengan amount. Kemudian ada if name itu sama dengan main. Untuk wallet atau dompetnya, credit cardnya yang bernama Joe Bowman, California Saving 59391037593875309 dan 2500. Jadi ini ya orang bernama customer bernama Joe Bowman, kemudian dengan bank yang bernama California Saving, dengan nomor akunnya yang ini dan limitnya yang ini. Begitu. Kalau untuk balance ya jika kondisi ini gitu. Oke lah ya. Jadi hasilnya akan begini. Oke, lanjut ke yang ke-15 yaitu predatory credit card. Ya, inherited class juga. Di sini dia itu kalau kita lihat dari ini kan untuk contohnya dari predatory credit class. Di sini itu kalau kita lihat dari sini kelasnya credit card, filenya customer, bank account, balance limit, behaviornya get customer dan lain-lain. Kalau predatory classnya yaitu APR, dan behavior, process mode, dan charge atau price. Nah, kalau di sini dari kelas ini dia tuh mewarisi konstruktor parent, kemudian menambah biaya $5 jika transaksinya ditolak dan menambahkan bunga pada saldo yang terlambat dibayar. Seperti itu. Oke, lanjut ke another example of inheritance atau ya progression, dimana dia itu untuk base classnya progression dia itu menghasilkan urutan umum, kemudian menggunakan next dan iter, dan kemudian dia akan dibuatkan child class. Yang pertama itu ada arithmetic progressionnya, geometric progression, dan Fibonacci progression. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk yang nomor 17. Ya, inilah arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progressionnya. Yang ini merupakan contohnya. Arithmetic progression itu deret aritmatika guys, itu deret geometrik dan deret Fibonacci. Dan setiap child class itu memodifikasi constructor init dan memodifikasi method advance-nya. Seperti itu. Di sini kan contohnya kelas arithmetic progression, kelas geometric progression, dan kelas Fibonacci progression. Kemudian kita masuk ke yang ke-18 yaitu ada abstract class. Di sini apa itu abstract class? Nah, abstract class itu adalah blueprint atau template untuk kelas lain. Nah, abstract class itu memiliki satu atau lebih abstract method. Dan kalau abstract method itu dia method yang hanya memiliki deklarasi tanpa implementasi. Nah, kemudian ada abstract class. Nah, abstract class itu dia tidak dapat dibuat objeknya, terus harus diwarisinya dari child class dan digunakan untuk abstraction saja.
Nah, Python itu menyediakan abstract class menggunakan ABC atau abstract base class. Oke. Kemudian kita masuk lagi pada yang namanya untuk abstract metodenya. Nah, di sini itu dia ini kan membuat metode wajib yang didefinisikan ulang pada child class. Contohnya yaitu child class mewarisi konstruktor parent dan child class mendefinisikan ulang abstract method. Karena ini kayaknya tidak jelas ya. Jadi kita akan coba kita tes. Buat saja ya. Karena kayaknya kurang jelas ini guys. Buram sekali. Jadi kita akan buat contohnya saja dari abstract class. Oke, kalau kita buat contohnya dari abstract class, di sini kita from abc import abc kemudian abstract method. Oke. So kita buat dulu kelasnya. Kelas kendaraan kurang abc add abstract method. Agak susah ya saya menulisnya. Kemudian div jalan self ya pas. Kemudian untuk kelas mobil. Jadi kita akan buat lagi dua kelasnya. Ini untuk kelas kendaraan. Yang ini lebih spesifik kendaraannya apa, yaitu mobil. Dalam kurung kendaraan jalan self. Ini akan pas juga. Pas. Print. Kita akan memprint untuk mobil berjalan. Oke. Coba kita selesai dulu ya. Kita lihat kenapa ini mobil titik jalan. Oh, sorry guys. Seperti ini. Wah. Oke. Kayaknya dia tidak akan muncul ya. Oke. Nah, sini laptopnya mau robek guys. Kita kasih terang dulu sedikit. Sambil kita lihat. Apa kira-kira yang salah? Abstract method. Ya, betul.
Apa ya? Kenapa dia tidak? Kenapa dia tidak? Mau ya? Oh, saya selalu lupa guys. Harus. Nah, mobil berjalan. Astaga. Ada tanda dalam kurung guys. Aduh. Itu rancang. Oke, kemudian yang ke slide 20 itu ada namespace and object orientation. Oke. Kita jelaskan untuk namespace dan object orientation di sini. Class namespace itu berisi semua deklarasi dalam body class dan terdapat beberapa yaitu namespace class di credit card, namespace class, predatory credit class, namespace instant object, dan predatory credit class-nya lagi. Nah, untuk yang ini ya ini itu merupakan function. Kemudian get customer juga function, get bank function. Ini semua merupakan function lah. Nah, yang ini juga merupakan function. Kemudian proses mon juga function dan charge juga merupakan function. Nah, yang ini yang berbeda. Di sini ada Joe Bowman. Joe Bowman itu merupakan sebuah customer. Dia adalah customer. Dan California Saving itu ya merupakan banknya. Account-nya ya yang ini nomor, balance-nya itu 12356, limitnya 2500 dan APR-nya itu 00825. Nah, yang ini merupakan kelas dari namespace of credit card. Yang ini predatory, yang ini objeknya. Oke, kita karena ini kayaknya penjelasannya terlalu singkat, jadi kita akan melakukan codingan sebuah contoh lah. Contoh dari namespace. Oke, pertama kita akan buat sama seperti ini lah. Pas mahasiswa, terus kampus sama dengan universitas, misal ya XYZ aja lah ya, biar lebih gampang. XYZ, terus kita akan ya seperti biasa mendefinisikan lagi def init, apa ini besar, def init ya self nama ya self nama sama dengan nama seperti tadi. Kemudian M1 untuk mahasiswa 1 ya sama dengan mahasiswa yang bernama, kita kasih nama misal Danto. Kemudian print mahasiswa kampus. Dan terakhir kita print sini tuh Universitas XYZ dan Danto. Ya seperti ini kalau untuk namespace. Maksudnya namespace-nya ya ini. Jadi universitas dulu baru namanya. Jadi tidak bersambung gitu. Jadi dia kayak kita print dulu mahasiswa, terus kita print namanya. Jadi dia tidak akan bersambung. Begini untuk namespace kalau pakai OOP. Oke. Kemudian ada swallow and the deep copy. Nah, kalau untuk swallow and deep copy itu dia itu
ada beberapa perbedaan dalam mengcopy data. Yang pertama pakai aliases, kemudian ada swallow copy dan deep copy. Jadi kita akan fokus pada swallow and deep copy. Nah, swallow copy itu dia menyalin objek tetapi masih berbagai referensi memori. Sedangkan deep copy itu membuat salinan baru sepenuhnya. Nah, deep copy itu lebih aman jika itu kita ingin memodifikasi data tanpa memengaruhi sebuah objek asli. Misal nih, oke, kita buat lagi codingannya lah ya. Untuk yang swallow copy dulu, terus kita buat yang deep copy. Tapi kita akan menjelaskan lagi lah ya tentang yang ini. Kita jelaskan dulu deh sampai summary, terus kita buat codingannya terakhir. Nah, itu untuk yang ini. Jika palet warna berubah, maka warm tone juga berubah karena keduanya menggunakan lokasi memori yang sama. Ini berarti pakainya deep copy karena dia menggunakan jadi warm tone ini, jadi palet ini dia akan, jadi warm tone ini mengcopy dari palet lah gitu. Jadi palet sama dengan warm tone. Oke, kita akan jelaskan dulu yang ini. Untuk perbedaan swallow dan deep copy. Nah, swallow copy itu dia bisa menambah atau menghapus elemen tanpa mempengaruhi list lain. Tetapi perubahan objek dalam list tetap mempengaruhi list lain karena objek masih berbagi referensi memori. Ya, ini misal warm tone, ini palet. Jadi dia bisa kayak dia menambah, si warm tone ini dia bisa kayak dia menambah atau menghapus salah satu elemen di sini dia tanpa mempengaruhi list. Tetapi kalau ada kayak perubahan objek itu tetap akan mempengaruhi list yang lainnya. Jadi itu kayak palet sama dengan listnya dari warm tone. Palet ini itu dari merupakan listnya warm tone, tetapi dia bisa nambah atau menghapus. Oke, kalau untuk deep copy, dia ini kalau deep copy dia itu membuat salinan beserta seluruh objek di dalamnya. Kemudian menggunakan lokasi memori berbeda dan kedua objek dapat diubah secara independen. Oke. Ini warm tone. Ini palet. Nah, dia itu udah copy paste semua seluruh salinannya tanpa terkecuali. Jadi si palet ini mengcopy semua yang ada di warm tone tanpa terkecuali, tetapi menggunakan lokasi memori yang berbeda. Dan kedua objek ini bisa diubah secara independen. Kayak ya gitu. Nah, kalau yang terakhir ada summary. Nah, dalam modul ini tuh kita mempelajari tentang apa itu OP dan penggunaannya, cara membuat klaster objek, operator overloading, enter hands, abel class, dan perbedaan swallow dan serta deep copying. Oke, sesuai janji ya saya akan buat dulu contohnya swallow copy dan deep copy. Alhamdulillahirabbil alamin. Import, kemudian ya kita pakai list 1 itu misal 1, 2 dan 3, 4. Nah, kalau list 2 copy dalam kurung list 1. Nah, list 1
00 itu kita sama dengan 99. Print list 1, print list 2. Nah, dia kan nah, di sini merupakan perbedaannya. Nah, jadi kan yang pertama saya masukkan untuk list 1, 1, 2, sama 3, 4. Kalau list 2 itu kopian dari list 1. Nah, jika ada list 1 yang berubah, jadi dia akan mengikut. Karena referensi objeknya masih sama gitu dia. Jadi dia akan tetap mengikut. Kalau ada perubahan dari list 1, list 2 itu akan mengikut. Itu bedanya dari solo copy. Nah, kalau di copy ya oke. Di sini kita tambahkan div copy. Nah, kita pakai div copy. Nah, dia itu tidak akan berubah karena menggunakan memori yang berbeda. Terus dia tidak berbagi juga memori kan dengan satu list dengan list lainnya. Jadi ya tetap dia akan seperti itu. Tetap dia akan tidak berubah meskipun kita mengganti list satunya. Nah, seperti ya contohnya ya seperti itu teman-teman sekalian. Karena waktunya juga masih sekitar 57 menit ya kita akan istilahnya menambah codingan. Jadi kayak ya kita akan tambah codingan supaya bisa belajar lagi. Kita pakainya oke. Jadi kita akan buat lagi codingan karena waktunya juga ya belum cukup 1 jam. Kita kasih cukup dulu 1 jam terus kita tutup. Oke. Oke, kita tutup dulu yang ini terus kita akan mengcoding apa ya? Mengcoding tentang piramid lah, kita gas piramid aja lah ya. Cara membuat piramid. Oke, yang ini yaitu kelas piramida. Ya, div tampil self kemudian baris sama dengan 4 kemudian i in range 1 baris plus 1 kemudian print di bintang kurung baris kurang i n sama dengan nah ini. Kemudian
for J in range 1 I plus 1 print J n dengan kemudian for J in range kurang I kurang 1 0 1 print J n sama dengan kemudian print kemudian sama dengan piramida n. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat tentang piramida, ya guys. Oke, kalau mau saya jelaskan sedikit juga bisa. Nah, di sini kan saya buat 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pakai barisnya mulai dari 1, kemudian baris plus 1. Jadi 1 plus 1 seterusnya. Terus print. Ini tuh baris kurang 1 itu baris kurang I maksudnya. Jika sudah, kan yang saya buat baris 4 ya. Jika sebuah barisnya itu sudah gimana ya kalau menjelaskannya. Jadi ini saya buat permisalan untuk barisnya kurang 1, kurang I. Jadi kayak yang pertama kan 1 tetap, yang kedua terus 1, 2. Jadi akan kurangi 1. Jadi maksudnya barisnya tuh ada 2 barisnya, misal baris kedua. Akan kurangi I, kurangi 1. Berarti 2 kurang 1 ya 1. Terus J sama I plus 1. Terus I kurang 1, 0, min 1. Jadi kayak 1, 2, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Nah, seperti itulah. Itu kayak permisalan. Nah, karena sudah 1 jam lebih, jadi kita akan tutup saja tentang materi yaitu OOP. Yang kita pelajari yaitu tentang konsep dasar OOP, kelas dan objek, terus ada operator overloading, iterator, inheritance, kemudian ada abstract class, namespace, dan swallow and deep copy. Nah, semoga materi ini membantu kalian untuk memahami lah dasar-dasar dari object oriented programming dengan Python atau OOP dengan Python. Terima kasih sebelumnya karena mungkin masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye.